menjadi orang bangkrut di hari kiamat. Sahabat yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang ingin menjadi orang yang bangkrut? Tentu siapapun tidak ada yang ingin menjadi orang yang bangkrut, menderita kerugian besar hingga jatuh, gulung tikar, habis harta bendanya, dan jatuh miskin. Inilah yang terjadi pada orang yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Namun, kebangkrutan dalam usaha di dunia masih bisa dipulihkan. Masih banyak peluang untuk mendapatkan untung dan laba kembali, asalkan kita mau bekerja keras kembali, tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan menjauhi faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan. Lantas, bagaimana kalau bangkrutnya di akhirat? Bagaimana kita bisa memulihkannya? Dan apakah memang bisa orang mengalami bangkrut di akhirat? Sahabat Poldapi TV yang dimuliakan Allah, berikut ini adalah dialog Rasulullah SAW dengan para sahabatnya tentang orang-orang yang bangkrut. Atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Faqal innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula memiliki harta atau barang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun, ia juga datang dengan membawa dosa kezaliman. Ia pernah mencerca si ini, menuduh tanpa bukti terhadap si itu, memakan harta si anu, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang itu. Maka, sebagai tebusan atas kezalimannya tersebut, diberikanlah di antara kebaikannya kepada si ini, si anu, dan si itu. Hingga apabila kebaikannya telah habis dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dizaliminya, sementara belum semua kezalimannya tertebus, diambillah kejelekan atau kesalahan yang dimiliki oleh orang yang dizaliminya, lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Poldapi TV yang dimuliakan Allah, adakah di antara kita yang mau menjadi orang bangkrut seperti hadis di atas? Ludes dan habis seluruh pahala kebaikan yang dikumpulkan di dunia, baik pahala sholat, saum, zakat, membaca Al-Quran, dan lainnya, untuk menebus kezaliman dan dosa yang dilakukan kepada orang lain. Bukan hanya pahala kebaikan tersebut habis karena dibagi-bagikan kepada orang-orang yang menuntut, bahkan keburukan dan dosa-dosa orang yang menuntut akhirnya juga dipindahkan kepadanya, lantaran dia sudah tidak bisa menebusnya dengan kebaikan. Adakah orang yang lebih bangkrut darinya? Terlebih ini terjadi di hari kiamat, di saat peluang untuk mengumpulkan kembali pahala dan kebaikan-kebaikan serta mengulang kesuksesan sudah tertutup. Maka marilah jaga pahala-pahala kita dengan cara menjauhi dan menghindari segala faktor yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Sahabat Poldapi TV yang dimuliakan Allah, sebenarnya apa perkara-perkara yang dapat menjadikan seseorang bangkrut pada hari kiamat? Kalau kita perhatikan redaksi hadis di atas,
maka akan jelas bagi kita bahwa penyebab kebangkrutan seorang muslim pada hari kiamat adalah karena kezaliman yang dilakukan di dunia. Para ulama membagi kezaliman menjadi 3 bagian. Yang pertama, kezaliman seorang hamba kepada Allah dengan berbuat kesyirikan. Kezaliman jenis ini tidak akan Allah ampuni kecuali dengan taubat. Yang kedua, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri dengan berbuat kemaksiatan selain syirik. Kezaliman jenis ini di bawah kehendak Allah Ta'ala. Jika berkehendak, Allah akan ampuni. Jika tidak, maka Allah akan mengazab mereka di neraka. Ketiga, kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Kezaliman jenis ini tidak akan Allah tinggalkan sedikit pun, kecuali harus diselesaikan dengan pihak yang terzalimi pada saat di dunia. Kalau tidak selesai di dunia, maka akan dituntut di hari kiamat. Kezaliman yang dimaksud pada hadis di atas yang menyebabkan pelakunya menjadi bangkrut pada hari kiamat adalah kezaliman jenis yang ketiga ini, yaitu kezaliman seorang manusia kepada manusia lainnya. Rasulullah SAW memberikan beberapa contoh kezaliman jenis ini. Di antaranya, mencerca atau mencela orang lain. Qadzaf, menuduh orang lain dengan tuduhan keji atau berbuat zina tanpa bukti. Memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain atau membunuh, memukul, dan lain-lain. Sahabat Polda PTV yang dimuliakan Allah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas hanya contoh dan bukan pembatasan. Artinya, apapun yang termasuk kategori kezaliman kepada orang lain, baik ghibah, namimah, atau mengadu domba, memberikan julukan atau gelar buruk kepada orang lain, mencelakai orang lain, atau apa yang dikenal sekarang dengan istilah bully, berpotensi menjadikan pelakunya bangkrut pada hari kiamat. Oleh karena itu, apakah kita tidak khawatir dan takut jikalau pahala dan kebaikan-kebaikan yang telah kita kumpulkan di dunia dari pahala sholat, zakat, saum, membaca Al-Quran, infak, dan lainnya, akhirnya habis tanpa tersisa sedikit pun karena harus dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dahulu kita zalimi ketika di dunia? Maka dari itu, mari berhenti dan menjauhi bentuk-bentuk kezaliman kepada teman-teman kita atau siapapun mereka. Jauhi sikap suka mengejek, mencela, dan mengolok-olok teman, membuat julukan-julukan buruk yang tidak baik. Bukankah Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Jangan pula suka mengambil hak atau harta orang lain tanpa izin dan kerelaan si pemilik hak. Apakah berbentuk uang, makanan, pakaian, sandal, dan yang lainnya. Karena ini semua termasuk kezaliman yang akan dituntut di akhirat. Ingat, kezaliman yang dilakukan di dunia akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadits riwayat Muslim. Sahabat Polda PTV yang dirahmati Allah,
Apa yang harus kita lakukan seandainya kita melakukan kezaliman kepada orang lain agar kita tidak menjadi orang-orang yang bangkrut di hari kiamat? Yang harus dilakukan adalah segera bertaubat kepada Allah dan menyelesaikan kezaliman tersebut di dunia dengan cara mengembalikan hak atau meminta kehalalan dari orang yang dizalimi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik berupa kezaliman terhadap kehormatannya atau yang lainnya, hendaklah ia meminta kehalalannya hari ini sebelum datang hari yang tidak ada dinar dan dirham, yaitu pada hari kiamat. Sebab kalau tidak diselesaikan di dunia, maka jika ia memiliki pahala amalan saleh, pahala tersebut akan diambil seukuran kezaliman yang dilakukannya. Namun, jika tidak memiliki kebaikan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan diambil dan ditimpakan atau dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Akhirnya, mari kita hindarkan diri kita semua dari segala bentuk kezaliman agar tidak menjadi orang-orang yang bangkrut di hari kiamat.